Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah mulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Akhir-akhir ini saya banyak merenung tentang keprihatinan saya sendiri. Ada beberapa keprihatinan, tetapi yang paling menonjol adalah kesan dan pengalaman yang saya terima, baik melalui sharing, melalui curhatan, melalui konsultasi. Beberapa atau bahkan mungkin banyak di antara kita yang tidak mampu mengontrol emosi. Kalau marah itu tidak bisa dikendalikan dan sungguh-sungguh menjadi agresif dan out of control, tak terkendali. Dan ternyata bukan hanya orang tua, anak-anak juga emosinya luar biasa. Dan itu membuat saya prihatin. Karena menurut penelitian 90% relasi itu menjadi rusak, bahkan terputus karena emosi yang tak terkendali. Dan itu nampak bahwa kita kurang mampu mengendalikan diri. Padahal Tuhan sendiri meminta kita supaya lemah lembut. Bahkan yang lemah lembut itu yang berbahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena akan memiliki bumi. Bagaimana kemudian kita bisa mengolah diri supaya bisa mengendalikan emosi dan mempunyai hati yang baik, hati yang lemah lembut? Apakah bisa dilatih? Bisa. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Berarti belajar rendah hati, belajar lemah lembut itu bagus dan bisa. Namun tidak mudah. Pertama-tama karena seringkali kelembutan disamakan dengan kelemahan. Kalau kita strong, kuat, agresif itu berarti kita kuat, hebat. Keliru. Pertama kita harus sadar bahwa kelembutan adalah kekuatan. Ketenangan, kelembutan adalah kekuatan. Kita tentu kenal Musashi. Samurai Jepang legendaris itu sangat hebat justru karena dia tenang dan lemah lembut. Dan salah satu semangat samurai adalah Bushido, yaitu semangat dengan kelembutan dan ketenangan, fokus, penguasaan diri. Musuh yang paling lemah, yang paling gampang dikalahkan adalah musuh yang emosional. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan karena itu pasti kalah. Justru kelembutan, ketenangan adalah kekuatan. Persoalannya kita harus kembali bagaimana melatih diri kita supaya mempunyai hati yang lemah lembut. Memiliki a kind heart, hati yang baik. Saya akan menawarkan beberapa tips yang saya coba sendiri praktekkan bertahun-tahun. Dan ini akan saya harap bisa membantu Anda. Saya tidak ingin mengubah karakter Anda yang tadinya strong, kuat, agresif, optimis, kemudian menjadi lembek. Bukan. Tapi saya ingin menawarkan bahwa membentuk hati yang baik itu bisa. Membentuk kelembutan itu bisa, ada jalannya. Jalan yang pertama adalah latihan memberi. Karena ini paling mudah. Latihan memberi. Dan yang diberikan itu macam-macam. Yang diberikan dari hal-hal material yang sangat mudah. Kita memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Ya, mudah sekali. Kita memberi bantuan kepada orang yang kekurangan. Mungkin juga biaya sekolah. Itu akan melatih kelembutan. Melatih hati yang baik, kebaikan hati. Jadi memberi sesuatu yang material, yang bisa dilihat, ya, bisa diraba. Dan itu mudah sekali, semua orang bisa, kita semua bisa. Itu juga melatih kelembutan. Yang kedua, memberikan keahlian sederhana. Ngajari naik sepeda kepada seorang anak, ngajari berenang, ngajari nyetir,
mengajari, membagikan, memberi keterampilan yang kita bisa, ngajari masak, itu adalah melatih kebaikan hati, melatih kelembutan, ya, memberi, masih dalam topik memberi. Memberi yang ketiga adalah memberi hal yang lebih dalam, spiritualitas, motivasi, seperti yang saya berikan ini. Ini adalah latihan memberi. Saya sebetulnya sedang berlatih terus untuk murah hati, memberi, melatih kebaikan hati. Nah, ini saya sendiri sedang memberikan. Sesuatu yang saya alami, perjalanan rohani, saya bagikan lewat renungan pagi. Itu juga latihan kebaikan hati. Saya masih terus berlatih. Jadi kalau ada yang merasa dalam pembicaraan saya masih ada kesombongan, masih ada sedikit kasar, mohon dimaafkan. Masih latihan, ya, membagi pengalaman rohani. Kalau bisa, kalau tidak, tadi kita sudah bisa memberi beberapa hal, ya. Dan yang paling berat, latihan memberi maaf. Ini latihan yang penting. Kalau kita sudah latihan memberi sesuatu hal material yang mudah kita berikan, kemudian latihan yang lebih sulit, memberikan waktu dengan melatih orang lain, keterampilan yang saya bisa, itu lebih meningkat. Kita mempunyai a kind heart, hati yang baik, melatih kebaikan hati. Meningkat lagi, memberikan pengalaman rohani. Ya, ini juga latihan membuat hati mempunyai hati yang baik. Dan latihan yang kemudian menurut saya paling tinggi, tapi juga sekaligus paling bagus adalah latihan memberi maaf. Dari yang kecil-kecil, memaafkan. Itu perlu dilatih, memberi. Ini untuk melatih kebaikan hati, kelembutan hati. Jadi yang pertama memberi. Yang diberikan ada 4 ya tadi. Hal-hal material yang mudah, kemudian keterampilan yang kita bisa, perjalanan rohani, dan maaf. Nah, kalau kita bisa melatih ini pasti kita bisa mempunyai hati yang baik, mempunyai kelembutan. Yang kedua adalah memperhatikan apa yang kita katakan. Cara kita berbicara, coba perhatikan. Di situ kelihatan sekali. Karena kebanyakan kita itu dikendalikan bukan oleh kesadaran, tapi oleh bawah sadar kita, unconscious kita. Yaitu endapan informasi yang kita tangkap dan kita yakini sebagai benar, dan itu mengendap di bawah kesadaran kita. Karena itu kelihatan dari apa yang kita sampaikan. Ketika kita berbicara atau orang berbicara, kita bisa tahu, oh orang ini rendah hati, oh orang ini sombong, oh orang ini fokusnya negatif, ya, nadanya negatif. Kalau bicara itu pasti negatif, tidak positif. Itu kelihatan sekali. Maka perhatikan cara kita berbicara. Yang perlu diperhatikan apa? Pertama, nada, tone kita perhatikan. Apakah nadanya itu tinggi? Apakah nadanya itu keras, kasar, tanpa sadar, ya? Perhatikan tone-nya. Orang mengatakan bahwa nada saya berbicara itu frekuensi membuat orang lain merasa tenang. Itu kata orang. Saya tidak ngerti. Karena itu saya melatih, ya begitulah caranya. Tapi orang mengatakan seperti itu. Perhatikan tone, ya. Frekuensi, karena frekuensi itu langsung ditangkap oleh orang lain. Melalui telinga, melalui perasaan, melalui perasaan kita, itu ditangkap langsung. Maka tone kita menentukan. Perlu perhatikan. Supaya menjadi lebih kind, lebih lembut, lebih tenang. Ya. Itu membuat orang lain juga ikut tenang. Dan salah satu penelitian, relasi suami istri itu ketika mereka berbicara satu sama lain, ketika nadanya itu peaceful dan tone-nya itu tenang, kemungkinan besar relasi mereka akan baik selamanya. Nah, jadi perhatikan tone, ya. Apakah agresif, apakah nada tinggi, apakah terlalu kenceng, diperhatikan. Atau kita berani berbicara lebih lembut, lebih tenang, ya, tone-nya. Kemudian juga kecepatannya. Apakah kita tenang atau cepat, tergesa-gesa, atau meloncat-loncat, ya. Nada yang kita perhatikan. Apakah sopan, ya. Yang saya sampaikan ini sesuatu yang sopan, yang baik, yang lembut, ya. Yang sungguh-sungguh bisa menembus hati, itu bahasanya. Perhatikan itu. Karena seringkali kita tidak sadar.
Kita tidak sadar kalau kita ngomong itu kasar. Orang lain kadang-kadang terkejut dan mengatakan, "Duh, kok ngomongnya kasar sih?" Tapi kadang-kadang orang tidak mau, tidak berani menyampaikan langsung. Kita sendiri tidak sadar ketika diberi feedback, "Bu, jangan kasar gitu kalau ngomong." Baru kita terkejut. Padahal tidak maksud begitu. Tapi itulah yang terjadi. Ketahuan sekali. Kerendahan hati, kesombongan, agresivitas, kesopanan, kebaikan hati itu kelihatan dari cara kita bicara. Nada, ekspresi, frekuensi, perhatikan itu. Itu bisa dilatih. Apa yang sopan, apa yang tenang, apa yang sungguh bisa membawa kedamaian, itu yang coba dilatihkan. Nah, itu dari nada. Yang ketiga, melatih kebaikan hati adalah dengan latihan berbagi. Yaitu membagikan kebaikan. Kita mengubah kompetisi menjadi kerjasama. Nah, ini juga latihan kebaikan hati. Masyarakat kita itu didorong untuk berkompetisi. Dan seringkali kita mendengar, kalau kita tidak berkompetisi, mengalah kerjasama, ya akhirnya kita terlibas. Apalagi dalam sistem ekonomi modern yang seperti ini. Nggak bisa. Bisa. Kerjasama menggantikan kompetisi. Sudah terbukti sekarang. Ketika masa pandemi, justru yang bisa bertahan adalah yang mengandalkan kerjasama. Jual makanan, bekerja sama dengan ojek online, entah itu Gojek, entah Grab, dan kemudian bekerja sama dengan aplikasi. Lihat, kerjasama, jangan kompetisi. Maka ubah agresivitas berkompetisi menjadi kerjasama dan menolong. Tempatkan orang lain lebih utama. Nah, itu juga melatih kebaikan hati, melatih kelembutan. Dan itu bisa dilatih. Tapi di antara semuanya itu, yang menentukan adalah konsistensi. Jadi itu dilatihnya terus-menerus. Jangan latihannya setahun 2 kali atau sebulan sekali. Ya tidak jalan, tidak akan berubah. Latihannya harus konsisten. Setiap waktu, sesuai situasi, ya, keadaan, ya, dilatih, kemudian disadari. Akan membuat kita bisa sungguh-sungguh menjadi lemah lembut dan mempunyai kebaikan hati. Bisa dilatih kok itu. Saya sendiri merasa memang maju dalam kelembutan, dalam ketenangan, tapi sedang berlatih. Jangan kecil hati kalau gagal. Yang penting konsisten, latihan. Dan ingat, melatih semuanya itu tetap dengan ketenangan, dengan kelembutan. Prinsip ini yang tetap harus diingat. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.